Siapa saja di dalam Islam yang tidak thiqah di dalam riwayat hadis, di dalam ilmu, kemudian dia tampil sebagai ustaz, menyamar sebagai ahli ilmu, maka diterangkan, dibuka auratnya, dan itu bukan ghibah, asalkan oleh orang yang ahlinya. Coba buka halaman 228, kitab yang sedang kita bahas ini. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, salah seorang tabi'ut tabi'in yang juga amirul mu'minin fil hadis, pernah menerangkan keadaan seorang perawi hadis. Dan beliau mengatakan bahwa perawi itu pembohong, yakni pasti riwayatnya palsu. Kemudian ada seorang laki-laki yang menegur beliau, "Wahai Abu Abdurrahman, kamu telah berbuat ghibah." Ibnu Mubarak menjawab, "Uskut, diam kau." Langsung dikatakan, "Uskut, diam. Idza lam nubayyin kaifa yu'raful haqqu minal batil." Diam. Disuruh diam. Jangan berbicara kalau tidak punya ilmu. Saya mengatakan dia ini pembohong. yakni jika kami tidak menjelaskan keadaan rawi ini, dia seorang pembohong, bagaimana dapat diketahui yang hak dari yang batil? Kalau tidak dijelaskan, ini ajaran sesat, ini ustadz ini menyimpang, sesat ajarannya, ini bukan ustadz, bukan ahli ilmu, bukan pelajar ilmiah. Bagaimana orang tidak membedakan yang hak dengan yang batil? Diam orang itu. Mau bela, masuklah kita ke dalam asabiyah jahiliyah. Tidak boleh dibela. Kalau bela maka kita asabiyah jahiliyah. Seperti orang-orang jahiliyah membela sesuatu yang tidak benar. Bukan hanya Abdullah bin Mubarak, lihat lagi, Imam Ahmad pun pernah ditanya oleh seseorang, oleh Muhammad bin Bundar, "Wahai Abu Abdullah, sungguh sangat memberatkanku untuk mengatakan bahwa si fulan itu adalah seorang pembohong." Maka Imam Ahmad menjawab seperti jawaban Abdullah bin Mubarak, "Idza sakatta anta wa sakattu ana." Jika engkau diam dan aku pun diam, tidak menjelaskan keadaan orang itu, dia pembohong. Famata ya'riful jahilus sahiha minas sakim. Kapan orang yang bodoh itu bisa tahu mana yang sahih dan mana yang tidak sahih? Kalau engkau diam, saya juga diam, tidak menjelaskan, kapan orang bisa tahu? Kemudian imam yang lain, lihat ini banyak. Imam Ibnu Ulayyah menjelaskan tentang keadaan rawi ini, dhaif ini, begini dan gini. Lalu dikatakan, "Inna hadza amanatun laisa bighibatin." Ini amanah, bukan ghibah. Ghibah itu lain, beda. Ini amanah, menegakkan agama, din. Imam Ahmad duduk di majelis menjelaskan bahwa si fulan dhaif, sedangkan si fulan thiqah. Ini di majelis besar. Lihat hati Imam Ahmad sebesar gunung, kuat hatinya. Hati kita tidak kuat. Demi apa? Demi din. Di majelis besar, fulan disebut langsung namanya. Imam Ahmad ahlinya, karena harus orang ahlinya yang berbicara, bukan orang-orang bodoh. Fulan dhaif, fulan thiqah, fulan dhaif disebut. Maka Abu Turab yang hadir di majelis itu mengatakan, "Hei Syekh, ditegur langsung.
Janganlah engkau menggibahkan ulama. Itu yang disebut oleh Imam Ahmad berarti ulama. Bagaimana yang bukan ulama? Yang bukan ustaz tapi menyamar sebagai ustaz. Ini maka Imam Ahmad mengatakan waihaka, kesian kamu ini. Hada nasihah, ini nasihat. Laisa hadza ghibah. Saya tidak menggibahkan ulama. Saya katakan dia dhaif dalam ilmunya, dia dhaif dalam riwayatnya, dia thiqah. Saya tidak menggibahkan. Gibah beda. Begitu dan banyak lagi. Maka diperlukan manhaj. Itulah manhaj ilmiah kaum salaf. Maka penanya harus belajar nuntut ilmu atau membaca kitab ahli ilmu yang bermanhaj hak. Tidak boleh duduk di majelis siapa saja yang tidak ahli ilmu dan disaksikan keilmuannya oleh ahli ilmu. Apalagi manhajnya menyimpang. Ini manhaj ilmiah. Pentingnya manhaj ini asas manhaj salaf. Orang-orang yang tidak berilmu tidak boleh berbicara tentang ilmu. Antum lihat tadi para a'immah tidak ada rasa takut sama sekali. Dibuka auratnya orang itu. Untuk apa? Pemeliharaan terhadap agama. Lihat di zaman kita orang tidak bisa tidak bisa ilmu Islam kecuali sekedar nyontek sana nyontek sini, lalu berceramah, mengajar dan lain sebagainya. Tidak punya dasar ilmiah, tidak bermanhaj dengan manhaj yang hak, yang lurus, manhajul Rasul, manhajul sahabah. Musibah. Kalau hidup pada zaman dahulu, namanya disebut setiap hari di majelis. Fulan dhaif. Imam Ahmad di majelis besar, tapi yang menyebutnya ahli ilmu atau para pelajar ilmiah. Sampai salah seorang pernah mohon-mohon disampaikan, udah jangan usah sebut nama saya ini. Nama si fulan gak usah disebut. Kata ulama itu, ya saya pikir-pikir dulu. Saya pikir nggak bisa. Ini agama harus saya sebut. Gitu. Itu manhaj. Ini ilmu.